dan susah karena naik, tapi kita mencapai puncak keberhasilan. Kalau kita datar, santai aja, kita nggak kemana-mana, kita diam di tempat. Kalau kita mudah, gampang, hidupnya lurus, itu kita menuju down, turun ke bawah. Maka orang-orang yang susah mencapai target, sebenarnya dia sedang mencapai puncak. Orang-orang yang terlalu mudah mencapai target, target produksi, target sales, target produktivitas, target cases, target value, itu dia mudah banget. Dia nggak terasa bahwa dia sedang menuju kematian. Atau biasa saja, dia sedang landai, dia nggak kemana-mana. Jadi sunatullah ini dari situ kita berangkat. Kalau kita mau berhasil di COVID ini, di Ramadan ini bonus loh dari Allah, udah COVID Ramadan lagi. Bertambah-tambah, maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ilustrasinya adalah begini, ada seekor kepompong yang belum bisa menjadi kupu-kupu karena belum waktunya. Ketika umurnya mencapai 21 hari, kepompong tersebut kemudian mau terbuka. Tapi rupanya seorang yang sedang mengamati serangga ini kurang sabar. Dia lubangi, dia gores sedikit, krek, lubangnya biar keluar, biar kupu-kupunya keluar gitu loh. Ternyata yang keluar bukan kupu-kupu, yang keluar tuh ngengat. Nggak ada kupu-kupu, nggak ada kupu-kupu. Yang ada tuh cuma ngengat. Dan ngengat ini, diem, tidak bisa terbang seumur hidupnya. Bahkan dia mati dalam keadaan tidak pernah bisa berterbang sama sekali. Apa hikmahnya? Ternyata lubang yang kecil yang Allah sediakan itu adalah sebuah upaya sunatullah. Bahwa kita mesti bekerja keras, mesti berupaya. Memang sakit, tapi begitu keluar, itu sayapnya tergores, tapi itu cara Allah untuk mengembangkan sayapnya. Tubuhnya tuh tergores sehingga keluar cairan dalam tubuhnya yang gempal. Tapi itu diperlukan untuk mengkecilkan tubuhnya. Ketika tubuhnya kecil dan sayapnya terbuka, maka dia telah terbang menjadi kupu-kupu sejati. Artinya, sunatullah telah terjadi. Jangan pernah mengharapkan yang mudah, atau Anda akan mati. Jangan pernah Anda berjalan di tengah-tengah yang biasa-biasa saja, atau Anda nggak kemana-mana. Maka carilah jalan yang mendaki lagi sulit. Itulah jalan yang menuju keberhasilan. Bukankah Nabi Muhammad diusir dulu? Bukankah beliau diisolasi dulu? Bukankah semua sahabat-sahabatnya ada yang ditangkap dan dibunuh dulu? Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Bukankah di Madinah diperangi dulu? Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Berbagai macam kesulitan yang diterima. Tapi setelah itu, Futuh Mekah. Dan kemudian 2/3 dunia di bawah telapak kaki umat Islam. Begitulah cara-cara Allah mengajari kita. Kalau kita mundur, demikian juga yang terjadi pada Nabi Musa. Nabi Musa kan disakiti dulu, diusir dulu, dikejar dulu, sehingga akhirnya barulah Allah tumbangkan Fir'aun laknatullah. Begitu juga Nabi Ibrahim, ditarik dulu, ditangkap dulu, dibakar dulu, dan kemudian baru Allah tumbangkan Namrud laknatullah. Saudara sekalian sahabat, ini sunatullah. Ini kita pakai dalam kantor, ini kita pakai dalam target, ini kita pakai dalam untuk mencapai target sales, target case, target produksi. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, yang terjadi adalah kita harus menerima yang susah. Kenapa? Karena rumusnya itu adalah sudah berbeda zaman sekarang. Rumusnya sekarang itu adalah, izinkan saya share sekali lagi, rumusnya itu ini Bapak Ibu. Mau nggak mau, suka nggak suka, inilah rumusnya. Apa? Susah tambah upaya. Susah tambah upaya. Itu sukses, Pak. Sukses itu adalah pertambahan antara susah tambah upaya. Jangan pernah mengimpi untuk mendapatkan keberhasilan tanpa upaya. Jangan pernah mimpi untuk mendapatkan sukses tanpa susah. Rumusnya itu susah tambah upaya sama dengan sukses. Jadi, ini firman Allah. Hanya saja saya menyajikan dalam bentuk begini gitu ya. Padahal ibu bapak sekalian, inilah yang mesti kita hadapi. Oke, sekarang Lailatul Qadar. So what? Apa kita mau santai? Terus mau mendapatkan gitu Lailatul Qadar? Sekali lagi, janganlah bermimpi. Bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Wong sama Allah Subhanahu wa taala saja kita berkata, aduh kok begini ya. Aduh kok begini ya. Waduh kok begini ya, ini kan apes nih, ini kan susah nih, ini kan musibah nih, dan sebagainya. Saudara sekalian, Lailatul Qadar yang sedang kita upayakan bermula akan menghampiri hati-hati yang jernih, hati-hati yang bersih daripada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ingat, saudaraku, ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku ini sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Ketika kita berprasangka baik pada Allah, maka itu yang akan kita terima. Berapa banyak orang berkata di luar sana, aduh ini jadi bikin susah. Berapa banyak orang di luar sana, produksi jadi anjlok. Berapa banyak orang di luar sana, bisnis saya jadi hancur. Berapa banyak orang di luar sana berkata, saya kan warung, berarti nggak ada yang beli, akhirnya warung saya tutup. Berapa banyak tukang gorengan ngeluh, tukang somai, tukang bakso ngeluh, aduh kagak ada yang beli somai saya, kagak ada yang beli bakso saya, nggak ada yang beli mie soto mie saya. Berapa banyak orang-orang di sana semua mengeluh, akibatnya keluhan itu menjadi sistemik, dan itu tanda bahwa kita nggak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Bukankah cukup buat kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur saja dulu dengan apapun yang diberikan. Saudara, COVID ini demi Allah. Sekali lagi saya bersumpah, demi Allah. Sekali lagi, untuk 3 kali, demi Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Ini adalah ulah tangan manusia. Dalilnya, kenapa saya berani bersumpah demikian? Surat An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayi'at faminan nafsik. Apa yang datang kepada kamu kebaikan, itu dari Allah. Dan apa yang datang kepada kamu keburukan, itu dari ulah tanganmu sendiri. Zaharal fasadi fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di laut dan di darat karena ulah tangan manusia. Lailatul Qadar yang sedang kita kejar, itu diawali dengan hati yang berjernih. Tidak ada prasangka buruk sedikit pun suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Karena kita yakin ayat Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menghendaki kebaikan dan tidak pernah Allah menghendaki kesulitan. Tapi faktanya, Babe, orang bilang begitu kepada saya. Faktanya tuh kita susah. Yang mana yang susah? Perusahaan jadi begini. Allah sedang mengajarimu untuk rebranding perusahaan. Berapa lama kau tidak rebranding? Berapa lama kau tidak evaluasi produksi? Berapa lama kau tidak evaluasi umur mesin? Berapa lama kau tidak evaluasi balance scorecard? Berapa lama kau tidak evaluasi itu semua? Sekarang waktunya mengevaluasi itu. Rebranding perusahaan. Renewal. Redesign your life. Redesign your activity. And redesign your success. Ini sedang terjadi percepatan sebenarnya kalau kita rebranding. Tapi bagi warung itu bagaimana? Warung itu sedang diajarin oleh Allah supaya stock opnam. Karena dengan stock opnam kita tahu mana barang yang laku, mana barang yang tidak laku. Dengan stock opnam itu kita bisa menyadari mana yang bisa dijual, mana yang tidak bisa dijual. Dengan stock opnam itu kita bisa tahu mana barang yang kadaluarsa dan mana yang tidak kadaluarsa. Dengan stock opnam ini kita tahu mana barang laku tapi tersembunyi sehingga nggak bisa dijual. Dengan stok opnam itu kita bisa memajang dengan baik. Kita bisa distribusi dengan rata. Sehingga ini sebenarnya Allah lagi ngajarin begini cara peningkatan omset jualan. Tapi bagi pedagang asongan bagaimana? Allah juga lagi ngajarin. Asongan itu, pedagang somai, pedagang bakso, mereka tuh sebenarnya omsetnya tinggi. Tapi orang nggak mau panggil karena bannya jelek dan botak. Karena catnya kupak. Karena kacanya buram, ya karena aromanya nggak enak. Jadi orang mau manggil tidak jadi. Allah lagi ngajarin Anda supaya kau cat ulang itu, bersihkan kaca-kaca itu menjadi kinclong. Ya, ban itu divulkanisir lagi biar hitam dan cantik dan mengkilap. Kasih rendak-rendak, kasih cat yang menarik, kasih gambar Donald Bebek, gambar Ozzy the Cockroach, gambar siapa lagi yang lucu-lucu, ya gambar Mickey Mouse lah, gambar apa sehingga anak-anak mau manggil. Bang. Jadi dia mau manggil dan mau jajan di tempatmu. Tapi kuliner saya mati, Ustadz. Loh, Allah lagi ngajarin kamu. Sebenarnya, kamu tuh pelanggannya tuh itu doang. Yang beli itu dia saja. Kenapa? Karena sebenarnya aromanya tuh nggak enak. Rasanya tuh nggak enak. Hanya enak bagi beberapa mulut saja. Allah lagi ngajarin, kau coba sendiri kulinermu. Pasti kau akan merasakan kejenuhan dan kebosanan dengan rasanya itu aja. Allah lagi ngajarin kita. Perbaiki supaya caranya tuh rasanya tuh enak. Kalau enak, niscaya orang akan banyak membelinya. Lihatlah saudaraku, bukankah bisa kita lihat dari sisi positif dengan apa yang ada ini? Karena orang beriman sangat mengagumkan kata Nabi Muhammad SAW. Ketika ada musibah, dia sabar sehingga Allah naikin derajatnya, Allah angkat produktivitasnya, dan Allah berikan keuntungan yang lebih baik. Ketika dia baik, ketika tidak ada musibah, santai-santai dan baik-baik saja, maka dia bersyukur dan Allah itu tambah.
Bukankah alazina asabatkum musibatun dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Dan ketika bersyukur, bukankah dia berkata lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum min adzabil syadid? Sangat mengagumkan diri orang beriman adalah orang tidak beriman yang dia selalu mengeluh dengan keadaan.